Idul Fitri itu berasal dari dua kata. Yang pertama Idun, yang kedua adalah fitrotun atau fitri gitu ya. Jadi Id itu artinya adalah kembali. Fitrah itu artinya suci. Jadi dengan Idul Fitri ketika digabung kita kembali suci. 1, 2, 3, action! Hai semua, perkenalkan aku Kalista. Dan aku Kianu. Kembali lagi di sesi Alpukat. Alfa punya podcast. Topik kali ini adalah Idul Fitri. Dengan narasumber kita, Mr. Taufik tercinta. Assalamualaikum Mr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, nak? Alhamdulillah, baik. Mister. Kalau Baik. Mister? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Iya. Jadi hari ini kita mau nanya Mister. Boleh nanya apa nih? Tentang Idul Fitri, Mister. Oh, Idul Fitri. Iya ya, karena sebentar lagi ya Iya, kita ya. iya. Oke. Nah, pertama Mister nih, Mm-mm. aku mau menanyakan arti dari Idul Fitri, Mister. Karena aku belum sepenuhnya mengetahui tentang Idul Fitri, Mister. Oke. Apa sih itu Idul Fitri, Mister? Oke, Idul Fitri itu berasal dari dua kata. Yang pertama Idun, yang kedua adalah fitrotun atau fitri gitu ya. Jadi Id itu artinya adalah kembali. Fitrah itu artinya suci. Jadi dengan Idul Fitri ketika digabung kita kembali suci. Jadi ketika setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan seluruh dosa, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan Ramadan kemarin mendapatkan pahala dan kembali suci seperti bayi yang terlahir tak ternoda. Gitu Amin, amin. maksudnya ya, Ya. Idul Fitri. Wih, keren nih pertanyaannya, aku sampai ke sana. Lanjut. Iya. Nah, kan Idul Fitri itu kan diawali dengan sholat Id ya Mister? Iya. Kalau sholat Id itu Mister tahu nggak apa yang membedakan sholat sunnah Id dengan sholat sunnah lainnya? Oke. Sholat Id itu ada sholat sunnah fardiyah gitu ya, ada sholat sunnah jamaah gitu ya. Ada sholat sunnah yang dilakukan secara individu. Nah, sholat sunnah yang dilakukan secara individu itu seperti kita melaksanakan sholat rawatib, sunnah rawatib. Ba'diyah, qobliyah itu kan sendiri-sendiri. Nah, ada juga sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Apa contohnya? Sholat sunnah ketika kita melaksanakan sholat meminta hujan. Ya. Apa namanya? Sholat istisqa. Ya. Gitu ya. Ada juga sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan itu 1 tahun sekali. Pernah nggak sekali saja kita tidak melaksanakan sholat sunnah di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha? Sungguh merugi ketika baru hanya sekali kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, padahal hanya 1 tahun sekali kita melaksanakan. Nah, Mister, saya mau mempertanyakan Mister, cara mempersiapkan sholat Id itu gimana sih, Mister? Oke, melaksanakan sholat Idul Fitri itu tentunya yang pertama ya, kita harus mandi dulu. Gitu ya, mandi sunnah ya, tentunya mandi sunnah kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, setelah kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, kalau di hari raya Idul Fitri ini kita disunnahkan untuk tidak puasa. Jadi habis mandi, habis subuh nih kita mandi, kita makan paling tidak. Itu disunnahkan makan. Berbeda kalau seandainya sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha kita disunnahkan untuk puasa. Tapi kalau di hari raya Idul Fitri sebelum kita menuju ke tempat sholat kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah itu baru kita menuju ke tempat sholat. Boleh di masjid atau di musola atau di lapangan. Tergantung tempat di mana kita melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Terus bagaimana pertanyaannya tadi itu kan tata caranya. Tata caranya itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu kan sama seperti sholat Idul Adha, hanya niatnya saja yang berbeda. Ya. Kalau niat sholat Idul Fitri itu adalah usolli sunnatan li'idul fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat sholat Idul Fitri. Lalu takbir tuh. Takbirnya ingat nggak? Ada berapa tuh kalau sholat Id? Takbirnya 7 Mister. ada tuh? Ada 7. Ada 7 kali takbir sholat Id. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua ada berapa? 5 kali. Takbir yang pertama itu ya takbiratul ihram.
Jadi takbir pembuka gitu yang Allahu Akbar itu pertama. Jadi jumlahnya adalah 8. Jadi ketika yang pertama ini nggak dihitung Allahu Akbar. Lalu 7-nya adalah setelah takbir yang pertama tadi. Jadi setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa bacaannya? Setiap takbir tersebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi yang ketiga. Bacaannya sama. Tapi kalau takbir yang pertama bacaannya apa? Takbiratul ihram. Jadi terulang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Selesai. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar subhanallah. Sampai 7 kali setelah takbir yang pertama. Jadi total rakaat pertama takbirnya ada 8. Ya, tambahan dengan takbir yang pertama tadi, takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram tidak dihitung ya, karena memang takbir pembuka ya pertama. Itu totalnya seperti itu. Nah, kalau takbir yang kedua ditambah dengan takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir ketika kita bangkit dari tempat sujud. Kita ini lagi sujud nih. Allahu Akbar. Baru takbir lagi. Itu pertama takbir. Itu namanya takbir intikal. Takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Baru kita takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu. Bacanya sama. Oke. Iya. Kalau misalkan kita tuh ketinggalan sholat, nah kita harus ngulang rakaatnya atau gimana ya? Kalau kita ketinggalan sholat, ya kita seperti masbuk biasa. Jadi umpamanya kita datang telat nih, sudah rakaat kedua. Habis imam salam, kita berangkat aja lagi, bangun, tambah 1 rakaat. Sama seperti kita sholat biasa. Tinggal ditambah 1 rakaat saja, kita berdiri, setelah salam kita berdiri, sholat aja sendiri, setelah itu salam. Tinggal ditambah saja, tidak apa-apa. Berarti kayak sholat biasa ya? Seperti sholat biasa, cuma memang kan kalau sholat Idul Fitri kan sunnah ya. Tapi tetap harus diganti satunya yang ketinggalan. Oh, jadi seperti itu ya, Mister? Ya, seperti itu. Nah, Mister, biasanya kalau Idul Fitri lebih familiar ke mudik ya, Mister? Oh iya benar. Ya. Pulang kampung nggak, Kalista? Aduh, aku belum tahu, Mister. Kalau kamu belum tahu ya, ya Mister juga. Ya lihat-lihat keadaan nah, ya. Mister ada rencana untuk pulang kampung atau tidak? Mister? Ada sih rencana. Kemarin kan memang sudah diskusi sama keluarga. Rencana sih Mister pulang kampung. Doain selamat ya sampai ke tujuan. Mau kemana tuh, Mister? Kan kebetulan Mister orang Sumatera, Mister ke Palembang insya Allah. Balik Oh, ke Palembang. Ya, doain aja. Mudah-mudahan bisa. Kalau misalkan di Idul Fitri kan kita biasanya makan ketupat ya? Iya. Atau nggak lontong? Lontong. Mister bisa ketupat atau lontong? Ketupat. Karena Mister suka ketupat yang dibikin dari daun apa tuh? Daun kelapa ya? Ya. Ada kelapa yang dibikin. Mister suka. Nah, biasanya Mister kuah-kuahnya itu pakai apa, Mister? Kalau kuah ketupat kan santan ya, tetap. Tapi ada kaldu udang, ada kaldu itunya ya. Nah itu apalagi kalau udangnya ada bener-bener di dalam kuahnya, wah mantap banget. Tambah kerupuk, wah, sama sambal lah. Itu paling favorit Mister kalau makan lontong. Ada lagi? Kan biasanya Mister Idul Fitri kan nggak jauh ya dari THR ya, Iya, Mister. oke. Nah, biasanya kan orang-orang di THR kan suka ngasih. Aduh, Mister jadi malu. Iya, suka ngasih THR ya ke orang-orang. Iya, benar. Nah, kalau THR itu cuma ada di Indonesia atau enggak ya, Mister? Ya, THR itu Mister belum pernah ke luar negeri ya, belum pernah mendengar apakah di luar negeri itu ada THR juga gitu ya, terutama untuk negara-negara muslim ya. Saya pikir pasti ada gitu ya, karena tradisi memberikan hadiah di saat lebaran itu pasti ada di setiap keluarga muslim gitu kan ya. Nah, di Indonesia pun itu kan sudah menjadi tradisi yang luar biasa gitu kan ya. Setiap kita, ayah umpamanya dapat THR dari perusahaan, pasti dia akan sisihkan untuk anaknya, untuk pastilah istri gitu ya, untuk dibelikan baju, untuk dibelikan apalah permintaan-permintaan biasanya kan ada dari anak kadang mau minta, aku pengen beli ini Abi, aku pengen beli ini, pengen beli ini. Selagi permintaannya wajar dan ada rezekinya dan itu tidak mubazir ya tidak apa-apa kita berikan, karena itu kan hadiah ya. Terkadang kan pemberian istimewa itu ada di hari raya Idul Fitri. Biasanya kan, pasti kalian kan pernah meminta kepada orang tua kan, ayah aku pengen beli HP di bulan
ya di Idul Fitri yang akan datang ya. Oh iya nanti pasti kan kayak gitu kan, pasti ada permintaan-permintaan khusus yang kalian minta dari ayah dan bunda kalian. Ya, Mister. Iya. Nah, Mister, biasanya kan kalau orang tua gitu mengasih THR tuh berupa barang, uang gitu. Nah, kalau Mister tuh lebih ke barang atau uang, Mister? Mister lebih kepada kasih sayang, asik. Enggak sih, Mister. Ya itu tadi tergantung permintaan gitu kan ya. Tapi biasanya yang Mister penuhi dulu adalah kebutuhan untuk hari raya Idul Fitri itu dulu. Jadi umpamanya apa? Persiapan tempat alat-alat sholat gitu, kue-kue lebaran ya, biasanya kerjasama sama istri Mister gitu kan ya. Kemudian tuh baru tuh kebutuhan-kebutuhan lain seperti pakaian lebaran, baju atau apa. Kalau memang, tapi kalau seandainya baju masih ada yang baru, ya nggak masalah juga kita pakai yang lama, bukan berarti pelit ya. Kalau memang masih ada, mubazir aja kalau seandainya kita menumpuk pakaian-pakaian yang baru, sementara yang lama baru pakai sekali kita nggak pakai gitu kan ya. Jadi kita lihat kebutuhan. Kita bisa alihkan uang THR itu kepada hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan kita gunakan. Iya. Mister, kamu menurut Mister, kenapa sih anak-anak di Indonesia itu dikasih THR? Kan takutnya mereka kayak mengira, wah aku puasa buat THR nih. Kan takutnya pada ngira kayak gitu ya, Mister? Iya benar. Kadang ada salah juga ya, salah kaprah juga melihat dari pemberian orang tua itu kalau seandainya orang tuanya tidak menjelaskan. Hadiah untuk semangat sih nggak ada masalah gitu kan ya. Artinya untuk anak-anak yang belum usia balik, untuk memotivasi dia untuk berpuasa, makanya dihadiahkan, diberikan hadiah. Tetapi kalau untuk anak yang usia balik, seharusnya gitu kan ya, seharusnya itu adalah dengan kesadaran untuk beribadah puasanya. Bukan berarti nanti tidak ada pemberian THR lalu anaknya nggak mau beribadah, tidak. Itu hanya bentuk kasih sayang saja. Tidak ada kaitannya dengan kita harus berpuasa sekian lalu ada pemberian, itu tidak. Pada dasarnya tidak semua seperti itu ya. Itu hanya untuk anak-anak yang kecil yang berusia balik yang kita berikan sebagai motivasi aja sih sebenarnya. Ya seperti itu Kak. Satu lagi nih Mister, terakhir. Gimana sih Mister kalau misalkan kan kalau kita balik ke kampung, kadang tuh orang-orang suka menunjukkan kemewahan, kemegahan yang dia punya gitu. Menurut Mister, sikap yang harus kita lakukan kalau kita pulang kampung itu gimana ya? Oh iya. Iya, benar sekali Kak. Jadi kalau tradisi pulang kampung itu sebenarnya buat silaturahmi kan, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man aroda ayyub satulahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rohimahu. Barang siapa yang ingin ditambah rezekinya dan ditambah umurnya, falyasil rohimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Tujuan utama pada hakikat pulang kampung itu adalah silaturahmi. Anak ingin ketemu ayah, ingin ketemu ibunya gitu kan, ingin merasakan kembali indahnya pedesaan yang pernah ia tumbuh, mendengar merdunya gemericik air ketika jatuh dari tanah ke bawah gitu kan, di aliran-aliran pematang sawah gitu kan. Rindu kita dengan tradisi yang kayak gitu. Ingin lagi merasakan masakan ibunda dari kayu bakar dengan seperti itu kan, pasti ada keinginan seperti itu. Jadi intinya pulang kampung itu adalah silaturahmi. Nah, jadi yang pertama harus diniatkan dulu. Aku niat silaturahmi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjumpai siapa? Sekian-sekian untuk Pak ayah, ibu, sanak, famili, saudara, keluarga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika kita bersilaturahmi, yang harus kita perlihatkan adalah kesederhanaan kita. Tidak mempertontonkan kemewahan yang kita miliki. Jadi kalau seandainya kita bermewah-mewahan, memperlihatkan keberhasilan kita di kota umpamanya, nah itu akan mengganggu perasaan saudara atau teman kita yang ada di kampung. Justru ketika kita pulang ke kampung itu, harusnya kita itu berbagi. Kita punya rezeki yang kita miliki ini kita berbagi dengan saudara, sanak famili yang ada di kampung. Itu sih utamanya. Dan selainnya itu adalah memberi nasihat. Kita yang ada di kota, apa yang menjadi pengalaman kita bisa sharing dengan
sanak famili atau saudara atau teman yang ada di kampung, dan mungkin juga bisa teman-teman yang ada di kampung mungkin yang saat ini dia nyaman, tenang, bisa berbagi kenyamanan dengan kita yang ada di kota. Jadi itu intinya. Jadi saling berbagi materi, berbagi keilmuan, kemudian niatkan itu ikhlas karena Allah. Terus yang ketiga, tidak memperlihatkan kemewahan ataupun mempertontonkan keberhasilan kita, yang itu nanti secara tidak langsung bisa mengganggu perasaan teman-teman kita, apalagi kalau teman kita tersebut ekonominya di bawah kita. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih Mr. Taufik atas Sama-sama, infonya. Kak. Sama-sama. Nah, sekian dulu sesi podcast dari kami. Nah, sebelum selesai, kita mau ada pantun dulu nih. Ikan lele ikan teri, kita makan di kantin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. See you in our next Alpukat Alpukat session. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.